Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmi fid dharaini amin. Wasamina asyara lan utawi kang nomor 18. Utawi kang nomor 18 ayyudima iku yen to nglanggengaken sapa alim, iku yen to nglanggengaken sapa alim al-hirsa ing luba ala alasdiyadil ilmi ing atase tambahe ilmu wal amali lan amal. Dermawan, tambah ilmunya tambah dermawan, tambah amalnya juga tambah dermawan. Gak pelit ya, gak medit. Bimulazamatil jiddi kelawan netepi tekun. Tambah berilmu, tambah banyak ilmunya, tambah tekun. Wal amala berarti tambah tekun amalnya, mengamalkan ilmunya, tambah banyak, tambah mengamalkan ilmunya. Tambah banyak ilmu, tambah dermawan, tambah banyak amal. Wal ijtihadi lan nemen-nemeni sungguh-sungguh dalam memperjuangkan agamanya Allah, menegakkan agamanya Allah, mengamalkan ilmunya Allah, ilmu agama. Dan jangan takut apa? Jangan takut orang lain gak suka, jangan takut orang lain mencaci, membenci, memusuhi. Jangan takut. Kalau kamu selagi di jalan yang benar, selagi menegakkan kebenaran, selagi berkata yang benar, pasti ada saja orang yang tidak suka, pasti ada saja orang yang benci, orang yang musuhi. Pasti ada. Sejarah sudah dari dahulu-dahulu sudah seperti itu, sudah memang. Para ulama kita banyak yang ditahan oleh pemerintah, banyak yang sampai ada yang dibunuh hidup-hidup. Karena memang memperjuangkan kebenaran seperti itu. Butuh memang harus ada cobaannya, ujiannya. Sabar tidak ketika menghadapinya. Bahkan para sahabat, bukan hanya dicaci, dimaki ya, para sahabatnya Nabi itu. Ada yang didolimi, disiksa oleh orang-orang kafir. Nabi pun juga banyak yang dolim kepada Nabi, banyak yang menyakiti Nabi ketika memperjuangkan agamanya Allah. Pasti itu. Jadi nanti kalau kalian sudah berilmu di tengah masyarakat, berkatalah sesuai dengan yang benar dengan ilmunya itu, sesuai dengan ilmunya kalian. Jangan takut. Dan jangan takut ada orang yang membenci, ada orang yang gak suka, karena pasti ada itu. Pasti ada. Memang keikut sudah itu, lumrah sudah. Orang yang menegakkan kebenaran itu pasti ada yang gak suka, pasti ada yang membenci, pasti ada yang menghina, pasti ada yang mencibir ataupun menggosip semisal, pasti ada. Nah, itu ujiannya. Kalau kalian kuat terus menegakkan kebenaran, maka akan datang pertolongan Allah. Malah yang mendolimi, mencaci, membenci dan yang lainnya itu nanti akan direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Nah, kalau sudah datang pertolongan Allah, makanya harus berjuang itu ya harus maksimal menegakkan agamanya Allah. Berkata kalau itu benar ya benar, kalau itu salah jangan dikatakan benar, karena dapat dosa nanti. Bahkan termasuk menjual agama, na'udzubillah. Kalau orang sudah gak mau berkata benar, kenyataan salah, dia tidak mau berkata itu, kalau itu salah dikatakan benar, menjual agamanya. Termasuk orang yang menjual agama. Na'udzubillah orang seperti itu.
Wal muadzabati lan ngelanggengi. Wal muadzabati lan ngelanggengi ala wadhaifil awradi ing atase pira-pira kegiatan pira-pira wirid. Ing atase pira-pira kegiatan pira-pira wirid minal ibadati saking ibadah. Muadzabah continue, istiqomah, punya wiritan khusus itu diamalkan terus. Punya wiritan sebelum tidur. Saya kalau sebelum tidur pasti baca ini itu. Ya itu dilanggengi, diistiqomahkan. Saya sudah habis sholat pasti baca wiritan ini dapat ijazah dari kiai saya ini. Itu dilanggengi, diistiqomahkan. Kalau orang alim itu seperti itu, dijaga. Karena wirid itu juga penting. Selain orang itu mengamalkan ilmu, harus punya wirid khusus. Wirid khusus untuk menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, ya menjaga harta dan yang lainnya. Qiraatan kelawan maca, qiraatan kelawan maca. Wa iqra'an lan macawaken. Lan macawaken wa mutala'atan lan belajar. Wa mutala'atan lan belajar. Wa mudzakaratan lan ngiling-ngiling. Wa mudzakaratan lan ngiling-ngiling. Nah, dengan juga ya banyak membaca. Bukan lantas orang sudah mengerti ilmu agama sudah cukup, tidak. Kalau orang ngerti ilmu agama itu biasanya pingin nambah ilmu. Banyak membaca atau membacakan pada orang lain, atau belajar atau mengingat-ingat hafalan yang punya hafalan, baik hafalan Al-Qur'an atau hafalan kitab yang lainnya. Wa ta'liqon lan gawe naklik, lan gawe taklik. Gawe taklik ini ya seperti contohnya juga maknai ini sama. Wa hifdzon lan ngapalaken. Orang sudah hafal kitab ini, kitab itu, hafal Al-Qur'an, hafal tafsirnya semisal, pasti pengen hafal yang lain juga. Wa bahsan lan bicara. Wala yudayyi'u lan ora nyia-nyiaaken sapa alim. Lan ora nyia-nyiaaken sapa alim syai'an ing suwiji-wiji. Ing suwiji-wiji min auqati umrihi saking pira-pira waktu umure alim. Tidak menyia-nyiakan waktu umurnya semasa hidup. Karena umurnya nggak ada yang tahu ini. Entah 20 tahun lagi meninggal, entah 10 tahun lagi meninggal, kan nggak ada yang tahu. Jadi nggak menyia-nyiakan waktu umurnya. Nggak disia-siakan dengan apa? Ya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Semasa hidupnya banyak main game, banyak HP-an yang nggak ada manfaatnya. Kalau HP-nya dibuat untuk syiar Islam, syiar agama Allah, ilmunya Allah, bagus. Berarti termasuk jadi akhirat juga, ladang akhirat, pahala. Untuk menyebarkan kebaikan, nge-share ilmiah, kebaikan. Berarti untuk akhirat, tapi kebanyakan dibuat untuk apa? Ya, untuk game, untuk lihat Facebook, Instagram yang mungkin gak ada manfaatnya, itu menyia-nyiakan juga termasuk. Atau banyak dibuat main. Nah, ini termasuk menyia-nyiakan sebetulnya. Kalau orang sudah mengerti ilmu itu gak mau menyia-nyiakan waktu dengan sia-sia tanpa ada manfaatnya. Kalau orang itu senang berbuat baik sama orang lain, itu tidak termasuk menyia-nyiakan waktu. Karena berbuat baik kepada orang itu termasuk ladang akhirat, seperti menolong orang, seperti nunggoi orang tuanya yang lagi sakit. Ini ladang akhirat juga. Karena termasuk birrul walidain, berbakti sama orang tua. Jadi ladang akhirat. Yang gak ada manfaatnya itu yang justru menyia-nyiakan waktu semasa hidup. Fi ghairi ma ing dalam liyane barang. Huwa kang utawi alim. Wisodadihi iku ing dalam bebenerane alim. Minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal. Illama angin barang.
illa ma angin barang la buddha kang ora kena ora iku maujud. Kang ora kena ora minhu saking ma biqadril darurati kelawan kadar darurat. Kelawan kadar darurat. Jadi selain darurat jangan disia-siakan waktunya. Daruratnya seperti apa? Min aklin saking mangan. Ya, kalau makan itu berarti kebutuhan. Kebutuhan untuk menyambung hidup, kebutuhan untuk biar sehat badannya. Ya nggak apa-apa waktu untuk makan. Setelah makan jangan disia-siakan lagi waktunya. Baik untuk ibadah, ngaji Quran, untuk sholat, untuk berbuat baik sama orang tua, sama bentuk ibadah juga. Ya, untuk menolong orang lain bentuk ibadah juga. Sebetulnya ibadah itu nggak sholat, nggak puasa, ya nggak ngaji tok sebetulnya. Banyak macamnya. Dikiraan itu ibadah juga. Punya. Untuk membantu orang tua, membantu tetangganya, bentuk ibadah juga. Yang nggak bentuk ibadah itu apa? Main game. Sekarang kan ya mayoritas kebanyakan kan itu yang viral main game atau nonton video yang nggak ada manfaatnya. Kalau nonton videonya ulama berceramah, ada manfaatnya, nambah ilmu. Kalau nonton Habib berceramah, nambah ilmu. Nonton SpongeBob, nambah apa ini? Malah selain menyanyiakan waktu ya melalaikan biasanya. Atau nonton pelawak, selain menyanyiakan waktu juga itu termasuk melalaikan ingat kepada Allah. Orang sering banyak tertawa semakin keras hatinya. Orang semakin terbahak-bahak tertawanya semakin keras hatinya, bukan semakin lembut. Sebaliknya, orang sering mendengarkan kalamnya ulama, orang alim, dahu-dahunya orang alim, semakin melembutkan hati. Sebaliknya, orang sering mendengarkan pelawak, akhirnya terbahak-bahak, ya tertawanya terbahak-bahak, ngakak, itu malah semakin mengeraskan hati. Hanya falyabku kasiran, falyadhaku qalilan walyabku kasiran. Tertawalah sedikit saja. Walyabku kasiran, dan perbanyaklah menangis. Ini ada Al-Qur'an seperti itu. Falyadhaku qalilan walyabku kasiran. Al-Qur'an enggak salah itu ya. Perbanyak menangis, jangan perbanyak tertawa. Nabi itu nggak pernah tertawa terbahak-bahak, nggak pernah. Semasa hidup Nabi nggak pernah. Tertawanya Nabi apa? Tersenyum. Dohkuka katabasum, katanya ulama. Dohkuka katabasum, tertawanya Nabi itu sama seperti senyum. Nggak pertama hahaha, nggak pernah. Senyum. Nah, senyum itu gimana? Nggak tertawa senyum itu ya. Senyum itu menarik bibir ke samping kira-kira 1 senti ke samping kanan dan samping kiri. Nah, senyum. Coba senyum. Nah, gitu senyum. Jangan tertawa. Senyum. Banyaknya senyum ya enggak apa-apa. Senyum itu termasuk senyum kepada orang sekiranya orang itu merasa gembira, senang, lega. Nah, itu termasuk sedekah juga. Sedekah. Kalau tertawa mengeraskan hati, malah banyak tertawa itu. Perbanyak anjurannya ya perbanyak menangis karena apa? Ingat Allah, ingat akan siksaannya Allah, ingat akan azabnya Allah, ingat dengan siksaan kubur, ingat dengan siksaan neraka kalau enggak taat kepada Allah. Menangis. Atau menangis karena rasa terharu dengan perjuangan Nabi semasa hidup, memperjuangkan agama Islam ini sampai agamanya nyampe kepada kita ini. Kita terharu menangis, merasa kasihan kepada Nabi, terharu kepada Nabi dan yang lainnya. Saya banyak menangis. Kenapa? Saya sering kehilangan uang, sering kehilangan HP, kehilangan kambing. Nah, bukan itu maksudnya.
Menangis karena Allah. Siapa yang sering menangis? Sering menangis karena ditinggal kekasihnya paling. Keliru, itu bukan anjuran, itu kesalahan itu. Yang anjuran itu menangisnya karena Allah. Kalau karena ditinggal kekasih itu ya seharusnya tertawa itu malah itu. Ya. Alhamdulillah, berarti saya termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah, dikasihani oleh Allah. Karena apa? Tidak terjumus di dalam kesesatan dosa. Wah, seperti itu seharusnya. Kalau ditinggalkan